Baik, kita kembali dalam Damai Indosaku dengan tema menggapai nikmatnya sholat. Kita akan selesaikan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami seleksi. Selanjutnya dari Ananda Washi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, terkadang kita sering mengingat barang yang sebelumnya kita lupa dalam sholat. Pertanyaannya bagaimana caranya agar kita bisa meraih kehusyuan sholat itu? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Aslam terlebih dahulu. Masya Allah pertanyaan Dinda Washi luar biasa ya. Tiba-tiba ingat barang dalam sholat. Tiba-tiba ingat suami dalam sholat. Tiba-tiba ingat apa saja selain daripada apa yang menjadi seharusnya kita ingat dalam sholat. Nah ini banyak yang terjadi. Nah itulah kehebatannya iblis. Sedang sholat Allahu Akbar. Sandal saya tadi lupa simpang di tempat sandal. Kan biasa begitu. Maka ulama kita mengajarkan ketika kita sholat. Yang pertama kita harus benar-benar fokuskan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara fokuskan ingatan kita? Kita ini sholatnya masih dalam posisi orang yang masuk kategori awam. Orang biasa. Biasalah sholat ingat yang lain. Tapi yang diajarkan oleh ulama, jangan kita menjadi orang ketika ingatan kita keluar daripada apa yang menjadi kewajiban dalam sholat, malah kita ikutin ingatan itu. Itu namanya mengikuti hawa nafsu dalam sholat. Maka khusyuk itu dalam standar awam, ketika ingatan kita meleset, cepat kembalikan. Meleset, cepat kembalikan. Seperti kita bawa mobil, tiba-tiba meleset, ya cepat bawa ke jalannya, ke relnya sendiri. Jadi ketika Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Bagus bacaannya. Tapi ingatannya, waduh bagaimana itu perempuan tadi itu lewat anak muda kan kadang-kadang seperti itu. Apalagi kalau baru main chat-chat. Tiba-tiba sholat, terbayang semua yang ada di grup WhatsApp. Nah bagaimana caranya? Kembalikan. Kembalikan, ketika meleset kembalikan. Ketika minggir kembalikan. Ketika mau masuk di lubang kembalikan. Jangan ingatan masuk di lubang, terus masuk di lubang. Sampai assalamualaikum, assalamualaikum. Sholatnya keluar dari kehusyuan. Tapi selama meleset pikiran, kembalikan kepada jalan yang lurus. Maka itulah khusyuk dalam standar awam. Beda kalau wali. Wali itu biar lihat apa pasti lihat Allah. Ya, makanya dikatakan apa yang aku lihat pasti aku melihat Allah. Itu konsepnya para wali dimanapun dia berada. Iya. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah. Jadi lihat perempuan cantik pun lihat Allah dia. Apalagi kalau dalam salat. Kenapa? Karena salatnya itu bukan lagi menyembah Allahnya, tapi dia menyembah huwa. Siapa huwa? Dialah la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dialah satu-satunya. La ilaha, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada kuasa, tidak ada besar. Illallah, kecuali hanya yang ada isbat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya orang yang berada pada puncak tertinggi, yaitu hanya menyembah Huwar Rahmanur Rahim. Dialah yang maha pengasih dan penyayang. Nah Kiai, masih ada sedikit waktu mungkin kita bisa kembangkan. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Ketika dalam peperangan salah satu sahabat Nabi tertusuk oleh panah. Dan justru dicabut pada saat dia sholat. Artinya kekhusyuan seperti apa yang semestinya menjadi standarisasi bagi kita. Bahwa kita itu khusyuk dalam sholat. Kiai. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Peristiwa itu terjadi kepada Sayyidina Ali. Tadi udah saya sampaikan. Kenapa Sayyidina Ali enggak pergi ke dokter? Kenapa Sayyidina Ali enggak panggil orang yang untuk merawat dia? Justru dia sholat. Sebab ketika begitu dia sholat, angkat tangan takbir, hati dia menyatu kepada Allah, khudurul qalbi. Hati dia sibuk bicara sama Allah. Kalau hati kita lagi sholat bukan sibuk bicara sama Allah.
Bicara mah urusan dunia kita. Bicara mah urusan nafsu kita dan keinginan kita. Sehingga kelezatan nikmat sholat itu hilang. Orang kalau sudah bicara hatinya kepada Allah, sibuk dia bicara kepada Allah. Masya Allah. Sampai kata Sayyidina Ali bilang, jangankan dicabut ini panah. Ya, digorok ini lehernya nggak akan terasa sama sekali. Inilah yang dikhawatirkan. Kalau tanaman ingat dikir manusia kepada Allah, menyangkut kepada orang muslim, orang Islam, ya orang kafir sujung kuku, Bu. Ini yang ditakutkan sama orang non muslim. Ini yang ditakutkan oleh siapa? Orientalis dan Zionis. Kalau sampai nanti hati umat Islam, hatinya mereka udah menyangkut bicara langsung kepada Allah, melekat dan menyatu kepada Allah, Masya Allah, jangankan harta, darah, jabatan, kedudukan, nyawa pun berani dia bertaruhkan. Itu kemerdekaan kita dapat dari mana? Dari itu. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Rahmatnya dari mana? Rahmatnya Allah berikan dari para pejuang yang hatinya tulus, ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa. Hanya kepada Allah dia menantikan balasan dan ridhonya. Baik, terima kasih Kiai Sumarno Syafi'i, kemudian Ustadz Aslam yang telah memberikan nasihat setelah berbagi ilmu kepada kita berkaitan dengan menggapai kenikmatan sholat. Mudah-mudahan di akhir nanti kita akan berdoa bersama, kita adalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa menyempurnakan kualitas sholat kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini. Dan sekali lagi jangan lewatkan, Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku siaran tunda di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulullah ajmain. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin wa ya mujibad da'watal muttarin. Allahumma ja'alna muqimas salah, Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.